semuanya, kembali lagi bersama saya Auza Tiansira dengan NPM A1G024054. Kali ini kita akan membahas mengenai berbicara dalam diskusi dengan dosen pengampu. Selamat menyaksikan. Diskusi berasal dari bahasa Latin discussus yang berarti memeriksa. Nah, kata discussus sendiri terdiri dari dua akar kata yaitu dis yang berarti terpisah dan tutor yang berarti mengguncangkan atau memukul. Lalu menurut Asep Supriyatna, diskusi adalah bentuk tukar pikiran dalam musyawarah. Biasanya beberapa orang bertukar pikiran tentang masalah khusus. Nah, masalah yang didiskusikan itu adalah masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Diskusi memiliki tiga tujuan utama, yaitu pertama, tujuan dan kebutuhan logis, yaitu menambah pengetahuan, informasi, pengalaman, dan koordinasi. Yang kedua, tujuan dan kebutuhan logis manusiawi, yaitu memberi pengakuan, partisipasi, serta interaksi antar peserta. Yang ketiga, tujuan dan kebutuhan logis untuk diskusi itu sendiri, yaitu tukar informasi, mempertajam pendapat, menyelesaikan masalah, memberi motivasi, dan pengembangan kerjasama. Selain itu, tujuan umumnya melatih berpikir kritis, mengupakan dan menghargai pendapat serta bekerja sama. Tujuan khususnya adalah mengatasi masalah belajar, persoalan sosial, dan menemukan kesatuan pendapat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diskusi berdasarkan sifatnya. Diskusi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, diskusi terbatas. Contohnya konferensi, yaitu pertemuan wakil kelompok atau organisasi untuk merundingkan masalah dan mencapai kesepakatan. Yang kedua yaitu wawancara, yaitu tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi. Yang ketiga ada dialog, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dalam situasi yang sama bersaut-sautan secara wajar. Yang keempat ada brainstorming, yaitu tukar pendapat cepat dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan gagasan tanpa penilaian. Lalu ada diskusi terbuka atau umum. Nah, diskusi terbuka ini contohnya seperti seminar, yaitu pertemuan membahas masalah tertentu untuk menghasilkan simpulan, usul, atau rekomendasi. Lalu diskusi panel yaitu melibatkan beberapa panelis ahli yang memberi pandangan untuk kepentingan pendengar. Lalu ada simposium yaitu mirip panel tapi lebih formal yang mana setiap pemasaran menyampaikan makalah dan pendengar lebih aktif memberi tanggapan. Lalu ada lokal karya yaitu pertemuan ahli untuk membahas masalah secara mendalam. Bisa dilengkapi dengan demonstrasi. Nah, siapa di sini yang sudah pernah ikut atau melaksanakan diskusi terbatas atau terbuka? Nah, atau ada yang baru pertama kali mendengar istilah simposium? Selanjutnya, dalam sebuah diskusi ada tiga unsur penting, yaitu manusia, materi, dan fasilitas. Unsur manusia itu siapa saja? Ada moderator atau ketua, ada notulis, ada peserta yang menyampaikan pendapat, dan tentu ada pendengar atau audiens. Nah, pernah nggak kalian jadi notulis atau diskusi? Seru kan karena harus mencatat poin-poin penting. Selain itu, ada juga materi berupa topik atau masalah yang dibahas, serta fasilitas seperti ruangan, kursi, papan tulis, atau alat bantu lain. Kalau soal pelaku diskusi, yang pertama yaitu ketua atau moderator, punya tugas menjalankan diskusi, memberi kesempatan berbicara, dan merangkum hasilnya. Lalu yang kedua, peserta, yaitu bertugas aktif, berpendapat, mendengarkan dengan baik dan sopan, lalu menghargai pandangan orang lain. Kalau mau diskusi berjalan lancar, apa dulu yang harus disiapkan? Ya, betul, topik. Topiknya jangan terlalu asing, jangan terlalu luas, tetapi tetap menarik dan bermanfaat. Nah, setelah ada topik, kira-kira apa yang perlu ditentukan? Ya, ada pembicara, moderator, dan peserta. Oh iya, ada yang pernah menjadi moderator? Seru kan bisa mengatur jalannya diskusi biar tetap fokus. Selain itu, kita juga perlu atur waktu, tata tertib, dan fasilitas, misalnya tempat duduk, papan tulis, atau mic biar diskusi lebih nyaman. Kalau pelaksanaan diskusi, siapa yang biasanya ngomong duluan? Betul, moderator. Dia menjelaskan tema lalu memunculkan satu persoalan biar diskusi hidup. Setelah itu, peserta bebas kasih pendapat, terus moderator bisa gali lagi dengan pertanyaan. Akhirnya, semua pendapat dikumpulkan, dinilai, dan dibuat simpulan atau keputusan bersama. Nah, dalam diskusi, cara berpikir juga penting loh. Kita harus bisa menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, analitis, logis, dan kreatif.
Kreatif itu maksudnya gimana? Yaitu ide baru, nggak pasaran, dan bermanfaat. Terus gimana cara menilai diskusi? Ada banyak aspek. Yang pertama, penilaian diskusi berdasarkan karakteristik. Diskusi seperti pemerataan kesempatan berbicara, kejelasan bahasa, penalaran, keterahan materi, ide baru, simpulan, keteraturan, kesopanan, dan kerjasama. Lalu, kedua, penilaian komprehensif, yaitu rata-rata semua aspek. Dan yang paling penting, apa sih manfaat diskusi buat kita? Banyak banget, bisa melatih sikap demokratis dan toleransi, mengembangkan kebebasan pribadi, membisahkan berpikir kritis, menambah pengetahuan dan pengalaman, mengasah kreativitas dan kecerdasan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.